Selamat siang teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia. Welcome to Drasi Channel. Ya, di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai eh, aturan pemrograman, kemudian kita juga sudah belajar mengenai tipe data, komentar, dan juga variabel. Nah, untuk video kali ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis operator yang bisa digunakan di dalam bahasa pemrograman Python. Jadi, stay tune terus di video ini dan teman-teman jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Happy watching teman-teman. Ya, mungkin di sini teman-teman pada bertanya-tanya nih, kalau teman-teman membuat sebuah program, pastikan teman-teman harus membuat sebuah program misalnya untuk program yang sederhana ya, untuk program penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, pasti tanda jumlah, tanda kurang itu kita sebut sebagai operator. Nah, jadi operator itu merupakan sebuah konstruksi yang dapat memanipulasi nilai dari sebuah operan. Nah, operan ini tuh ibaratnya kita punya sebuah nilai, nilai 1 dan nilai 2. Nah, kalau di dalam contoh ini, kita punya sebuah nilai, saya sambil ini ya, saya sambil contohkan. Nah, di sini kita punya nilai operan 1 yaitu 3 dan nilai operan 2 yaitu 2. Nah, tanda plus ini kita sebut sebagai operator. Nah, jadi operator itu merupakan sebuah simbol ataupun objek yang bisa memanipulasi nilai dari sebuah operan. Itu teman-teman. Nah, kemudian jenis-jenis operator, apalagi di semua bahasa pemrograman ya, itu pasti ada semua untuk jenis-jenis operator. Mulai dari operator aritmatika, kemudian operator perbandingan, kemudian operator penugasan, logika, bitwise, keanggotaan, dan juga identitas. Tetapi biasanya jenis operator yang umum digunakan itu biasanya terdiri dari operator aritmatika, kemudian perbandingan, penugasan, sama dengan logika. Seperti itu teman-teman semuanya. Nah, tetapi di dalam bahasa pemrograman, setiap bahasa pemrograman itu memiliki cara penulisan yang berbeda-beda antara bahasa C, antara bahasa Java, Python, web itu memiliki penulisan ataupun gaya tulis di dalam penulisan operator yang berbeda-beda. Berikut adalah contoh untuk penulisan operator aritmatika ataupun matematika. Nah, di sini untuk operator aritmatika ada untuk operator penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, pembagian, sampai dengan pembagian bilangan bulat. Nah, di sini sudah ada contoh dari kode program yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, jadi kurang lebihnya kalau untuk yang dasar-dasar ya, yang basic kurang lebih sama seperti ini untuk penulisannya. Jadi kalau untuk tanda penjumlahan kita gunakannya tanda plus. Itu di semua bahasa pemrograman pasti kita sama menggunakannya itu. Pengurangan pun juga sama. Sampai dengan pembagian maupun sisa bagi ataupun modulo. Nah, mungkin yang berbeda di sini adalah pangkat. Ada beberapa bahasa pemrograman yang menggunakan tanda V seperti ini, ada juga yang menggunakan tanda bintang. Tanda bintang seperti ini. Dan di Python pun untuk hasil pembagian bilangan bulat ya. Nah, untuk hasil pembagian di sini ada dua, yaitu pembagian biasa dan pembagian bulat. Kalau pembagian biasa, hasil yang akan ditampilkan adalah berupa bilangan desimal ataupun float. Tetapi kalau kita menggunakan operator untuk bilangan bulat, kita hasil yang akan ditampilkan di programnya adalah berupa bilangan bulat, bukan bilangan desimal. Seperti itu teman-teman. Kemudian, selain operator aritmatika,
di sini pun juga ada yang namanya operator perbandingan. Jadi, kalau kita mau membuat sebuah perbandingan antara satu nilai dengan nilai lainnya, nah inilah fungsinya dari operator perbandingan. Jadi ada operator sama dengan, tidak sama dengan, sampai dengan lebih kecil atau sama dengan. Nah, jadi di sini nanti hasilnya adalah kebanyakan hasil dari ini ya, hasil dari outputnya adalah berupa bilangan ataupun nilainya adalah tipe datanya boolean. Nah, ini. Ini di sini semuanya adalah tipe datanya boolean, true atau false. Seperti itu. Dan ini adalah contoh kode program yang sudah saya buat. Nah, nanti teman-teman juga bisa coba nanti. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, operator penugasan dan logika. Nah, di sini untuk operator penugasan dan logika ini ada sedikit perbedaan. Jadi gini, kalau untuk operator penugasan itu digunakan untuk memberikan ataupun memodifikasi nilai ke dalam sebuah variabel. Tetapi untuk operator logika itu digunakan untuk melakukan operasi logika di dalam sebuah pernyataan ataupun sebuah fungsi. Nah, jadi di sini saya berikan contoh nih teman-teman. Kalau untuk operator penugasan itu seperti apa? Nah, jadi seperti ini. Di dalam operator penugasan, kita akan membuat sebuah nilai dulu nih pertama-tama, langkah pertamanya. Jadi di sini saya akan kasih contoh. Misal saya punya variabel A dengan nilai 2. Nah, kemudian sekarang kita akan membuat sebuah operator untuk penugasan, yang dimana nilainya ini kita akan coba tambahkan dengan nilai bilangan apapun. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman kadang nulisnya gini, kalau misalnya kita mau 2 tambah 3 ya, berarti kan kita nulisnya gini, A sama dengan 2 plus 3. Waktu kita cetak, hasilnya adalah 5. Nah, kurang lebihnya sama. Saya kasih contoh, A sama dengan 2. A sama dengan 2, kemudian di sini saya menggunakan A plus sama dengan 3. Nah, di sini pada program ini, untuk A plus sama dengan 3, ini nanti program akan membaca nilai A ini akan bernilai sama dengan nilai dari A sebelumnya, yaitu 2, ditambahkan 3. Sehingga begitu kita menampilkan untuk hasilnya ya, print hasil dari A, maka yang keluar adalah 5, seperti ini. Begitu juga untuk perkalian. Misal, saya kasih contoh, A sama dengan 10. Kemudian, kalau teman-teman ingin membuat sebuah fungsi penjumlahan, fungsi perkalian. Nah, di dalam fungsi perkalian, nah, ini sama halnya untuk teman-teman kalau membuat fungsi perkalian. Misalnya, saya di sini punya bilangan A sama dengan 10. Kemudian, bilangan ini saya ingin kalikan dengan 5. Berarti kan kalau teman-teman menulisnya di dalam bilangan perkalian kan berarti kan 10 kali 5. Ya kan? Operasi perkaliannya seperti ini. 10 kali 5. Kemudian teman-teman mencetak hasilnya. Print A. Maka munculnya adalah 50. Nah, sekarang dengan operator penugasan, hasilnya akan seperti ini, teman-teman. A sama dengan 10. Kemudian A kali sama dengan 5. Lalu kita cetak. Print. Ya, kemudian kita cetak hasilnya. Maka yang muncul adalah 50. Jadi sama. Antara ini dengan ini sama. Cuma yang berbeda adalah di fungsinya. Seperti itu. Jadi itulah perbedaan dari operator penugasan dan
operator logika. Kalau operator logika seperti ini. Misal, saya beri contoh, kita punya nilai A, ini nilainya adalah true. Kemudian B adalah false. Nah, begitu kita menggunakan operator logika, misal adalah C sama dengan, atau kita langsung cetak, print A and B. Seperti ini. Maka hasilnya adalah false. Kenapa? Karena kalau teman-teman belajar tentang gerbang logika ya, kalau di gerbang N itu kan berarti nilai selain nilai yang benar ataupun bernilai 1, maka hasilnya adalah false. Seperti itu. Begitu juga nanti untuk logika yang or ataupun not. Kalau not kan berarti dari true jadi false jadi true. Kalau di logikanya or berarti jika ada nilai yang salah satunya bernilai true ataupun semuanya bernilai true, maka nilainya adalah true juga. Seperti itu. Jadi itu adalah pembahasan untuk operator penugasan dan juga operator logika. Oke, kita akan kembali ke materi lagi. Ya, yang berikutnya. Tadi kita sudah belajar tentang operator penugasan dan operator logika. Sekarang kita belajar tentang operator bitwise. Nah, operator bitwise ini kurang lebihnya sama dengan operator logika. Cuma, yang membedakan antara operator logika dengan operator bitwise adalah kalau operator bitwise, seluruh inputan yang berupa angka akan dikonversi menjadi bilangan biner seperti gerbang N, OR, XOR, kemudian ada untuk pergeseran nilai ke kiri dan nilai bit ke kanan. Seperti ini teman-teman contohnya. Kalau misalnya N, kita memiliki nilai 20 dan 42, begitu kita gunakan fungsi N, maka nilainya di sini akan bernilai menjadi 0. Seperti itu, karena kita menggunakan fungsi N ya. Nah, nilai dari 0 sama 1 ini, 0 dan 1, nanti akan nilainya berubah menjadi 0. Karena kalau di logika N itu kan selain nilainya benar semua, maka nilainya false. Begitu juga untuk yang 1 dan 0. Kemudian 0 dan 1 juga sama, 1 dan 0 pun juga sama, dan juga 1 dan 0 pun ini juga sama. Seperti itu. Maka hasilnya adalah 0. Seperti itu. Begitu juga untuk yang OR. Yang OR 0 dan 1 kita gunakan fungsi OR jadinya 1, kemudian 1 dan 0 kita OR-kan jadi bernilai 1, kemudian 0 dan 1, lalu 1 dan 0, dan yang terakhir adalah 0 dan 1. Seperti itu. Nah, untuk operator XOR. Nah, di operator XOR ini berbeda dengan AND dan OR. Jika teman-teman belajar tentang gerbang logika, XOR ini memiliki ciri khas, yaitu jika memiliki nilai, salah satunya itu bernilai true, salah satunya bernilai true, maka nilainya adalah true. Selain itu, misalnya kalau ada kondisi nilainya 00 seperti ini, ataupun 11 ya, bernilai true semua, maka hasilnya adalah false, ataupun salah. Seperti itu. Dan kemudian terakhir adalah operasi untuk pergeseran nilai bit dari kiri ke kanan. Sejumlah ataupun sebanyak nilai yang kita inputkan. Kalau misalnya kita di sini inputkan nilainya 2, berarti nanti nilai dari A ini, kalau kita gunakan nilai gesernya ke kiri, maka nilainya akan bergeser ke kiri sebanyak 2 kali. Begitu juga untuk yang kanan, seperti itu. Kalau misalnya yang kanan kita inputkan juga 2, maka nanti pergeseran nilai bitnya akan bergeser sebanyak 2 kali. Seperti itu. Itu adalah
pembahasan sedikit mengenai operator bitwise. Selanjutnya, nah di sini adalah operator keanggotaan. Nah, untuk operator keanggotaan kurang lebihnya gambarannya seperti ini. Jadi untuk operator keanggotaan itu hanya digunakan untuk memeriksa nilai yang ada ataupun tidak ada di dalam sebuah list. Nah, cocoknya ini digunakan untuk tipe data list nih sebenarnya, list ataupun tuple. Dan ini pun memiliki dua operator keanggotaan, yaitu in dan not in. Kalau in itu digunakan untuk memeriksa nilai yang berada pada list. Ada atau tidak. Nah, kalau misalnya ada, berarti nilainya true. Sedangkan untuk operator yang not in digunakan untuk memeriksa nilai yang tidak ada pada list. Jadi nilainya yang tidak tercantum pada list ataupun tuple, maka nilainya akan bernilai benar ataupun true. Seperti itu. Itu ciri khas ataupun sifat dari operator keanggotaan. Ya, yang berikutnya adalah operator identitas. Nah, operator identitas ini berbeda dengan operator keanggotaan. Kalau di operator keanggotaan digunakan untuk mencek nilai yang ada di dalam list, sedangkan operator identitas digunakan untuk memeriksa nilai yang ada di sebelah kiri operan ataupun jika ada dua variabel yang dijadikan satu, nah kita akan cek nih apakah nilainya sama atau tidak, seperti itu. Nilainya sama atau tidak di dalam memorinya. Nah, di sini untuk operator identitas dibagi menjadi dua, yaitu operator identitas is dan is not. Kalau is digunakan untuk memeriksa nilai yang berada pada sebelah kiri operan, yang memiliki identitas memori yang sama ataupun tidak dengan sebelahnya. Kalau sama, berarti nilainya akan true. Kalau tidak, nilainya akan false. Sedangkan teman-teman, untuk operator yang not in, digunakan untuk memeriksa nilai yang berada pada operan yang berbeda dengan nilai yang berada di sebelahnya. Nah, kalau nilainya beda, maka nilainya akan bernilai true ataupun benar. Nah, untuk contohnya teman-teman, mari kita lihat contoh berikut ini di dalam pemrograman Python. Ya, sekarang saya akan memberikan contoh untuk operator keanggotaan dan juga untuk operator identitas. Yang pertama, kita akan mencoba untuk operator keanggotaan dulu. Misal di sini saya akan membuat sebuah list, list detail sama dengan 2, 16, 3, 9. Seperti ini. Saya punya list 12, 6, 3, dan 9. Nah, kemudian jika kita menggunakan eh, operator keanggotaan in, print print 2 in list detail. Nah, di sini untuk fungsi ini nih nantinya akan digunakan untuk mencek nilai 2 ini. Apakah nilai 2 ini ada di dalam list yang sudah saya buat atau tidak. Kalau misalnya saya jalankan, dia akan bernilai ya. Karena nilai 2 ini terdapat pada list yang saya buat di sini. Seperti itu. Tetapi, misal, kalau saya ganti nilai 2-nya dengan angka yang lain, saya ganti 5 in list detail, maka hasilnya adalah false. Karena nilai 5 ini tidak tercatat di dalam list. Seperti itu. Di dalam list yang saya buat. Sekarang, kalau misalnya saya ingin mengubah nilainya ini, nilai 5 ini menjadi true, maka saya ganti menjadi not in. Seperti itu. Jadi saya ganti dengan not in. Print ini saya copy not in list detail.
maka hasilnya akan menjadi true. Karena memang nilai 5 ini tidak tercantum di dalam sebuah list yang saya buat. Seperti itu. Itu contoh untuk penggunaan operator keanggotaan. Dan sekarang saya akan mencontohkan untuk operator yang identitas. Nah, misal kalau untuk identitas, saya punya dua buah inputan, yaitu A dan B. A dan B ini saya punya nilai 20 dan 20. Nah, di sini begitu saya jalankan untuk ini ya, untuk programnya, print A is B. Nah, begitu saya jalankan, apakah A itu nilainya sama dengan B? Maka jawabannya iya. Seperti itu teman-teman. Karena nilai A dan B ini sama-sama nilainya 20. Nah, berbeda kalau misalnya nilainya saya ganti. Misal, AB sama dengan 20, 10. Kemudian saya cetak lagi, A is B. Pasti hasilnya adalah false. Karena nilainya berbeda di dalam penyimpanan memorinya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya saya ganti ke is not, maka nilainya akan menjadi true. Print A is not B. Maka hasilnya adalah true. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi inilah penjelasan saya mengenai materi kita hari ini, yaitu materi untuk ini ya, operator. Terima kasih teman-teman sudah menonton untuk materi ini. See you at next video dan sampai jumpa.